Cuci hidung ataupun nasal wash tidak akan membuat swab PCR ataupun swab rapid antigen menjadi negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Dr. Anita Widi, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Kali ini kita akan membahas tentang cuci hidung. Apa sih manfaat cuci hidung? Kenapa kita harus cuci hidung? Bagaimana peran cuci hidung dengan pandemi COVID-19? Oke, kita akan bahas satu-satu. Cuci hidung sebenarnya sudah dilakukan sejak dari dulu. Tapi saat akhir-akhir ini, pada saat pandemi COVID-19, cuci hidung menjadi trending topik. Nah, kita bahas satu-satu. Kenapa kita harus cuci hidung? Apa saja yang dilakukan pada saat cuci hidung? Cuci hidung sendiri bermanfaat yang pertama yaitu untuk membilas daerah upper airway di daerah saluran nafas bagian atas, mulai dari hidung, kemudian daerah faring. Nah, di situ membersihkan lendir-lendir ataupun discat-discat ataupun kalau bahasa awamnya itu ingus-ingus yang menempel di rongga hidung maupun di dalam tenggorok. Jadi yang menempel baik itu encer maupun agak kental ataupun agak menggumpal itu terkadang sulit untuk dibersihkan atau sulit keluar sendiri. Pada saat dicuci hidung, ingus ataupun discat itu dapat terbawa oleh NaCl ataupun larutan pada saat kita mencuci hidung sehingga discat tersebut dapat keluar. Nah, itu adalah fungsi dari cuci hidung. Kemudian yang kedua yaitu untuk pasien-pasien alergi. Pasien-pasien alergi juga dapat dilakukan cuci hidung untuk mengurangi gejala alergi. Yang ketiga yaitu untuk membersihkan dari polutan ataupun dari radikal bebas. Pada saat misalnya kita keluar rumah atau mungkin kita dari rumah sakit ataupun mungkin ketemu dengan orang banyak, di situ banyak sekali polutan, debu ataupun radikal bebas yang mungkin terhirup oleh hidung kita. Dalam sekali kita bernafas sekitar 10.000 hingga 15.000 komponen udara masuk ke dalam hidung kita. Tentunya tidak semuanya steril. Nah, di antara partikel itu ada polutan, kemudian ada debu, ada radikal bebas. Yang semuanya itu salah satunya dapat menyebabkan iritasi ataupun inflamasi di saluran nafas. Apabila dilakukan cuci hidung, dapat mengurangi iritasi akibat polutan ataupun radikal bebas pada upper airway. Nah, kita bahas, kapan sih kita melakukan cuci hidung? Yang pertama, untuk sebagai pencegahan, kita melakukan sebanyak 2-3 kali per hari. Kemudian pada saat terapeutik untuk sebagai terapi, misalnya pada saat kita mengalami infeksi saluran nafas atas atau pada saat kita terkena infeksi COVID-19 atau pada saat isolasi mandiri dapat dilakukan 6 hingga 8 kali per hari. Jadi kenapa sih harus 6-8 kali? Ya prinsipnya kalau misalnya terkena COVID-19 tidak hanya adanya discat ataupun lendir di hidung ataupun di tenggorok, tapi tentunya ada gejala-gejala yang lain seperti sumbatan, rasa tidak nyaman di hidung. Nah, dengan dibilas dengan NaCl, itu akan membuat peradangan ataupun edem yang ada di upper airway akan berkurang dan akan membuat rasa nyaman buat si penderita. Tentunya dengan discat yang ada di saluran nafas bagian atas tergelontor dengan adanya air yang disemprotkan ke dalam hidung sehingga ikut mengalir keluar. Dan itu akan mengurangi gejala pada pasien-pasien COVID-19 ataupun pada infeksi saluran nafas yang lain. Cuci hidung. Cuci hidung tadi komponennya kita lakukan yang pertama dengan atau yang disebut dengan nasal salin kita lakukan dengan NaCl 0,9%. Lalu yang kedua, kalau misalnya nggak ada nasal salin nih dok, kita pakai apa? Kita bisa pakai dengan nasal spray. Nah, efektif mana sebenarnya antara nasal salin dengan nasal spray? Sebenarnya kalau misalnya kita lakukan pada pasien, kita lakukan polling, kita tanyakan kepada pasien, enak mana nih antara nasal spray dengan nasal wash kita lakukan dengan NaCl. Ditanyakan pada beberapa pasien, mereka bilang memang lebih nyaman dilakukan dengan NaCl 0,9% karena memang
komponennya juga lebih banyak yang lewat. Kemudian air yang NaCl yang masuk ke dalam hidung kita juga lebih banyak, itu lebih nyaman. Kemudian kalau dengan nasal spray sendiri, itu misalnya pada saat kita pergi ataupun pada saat perjalanan keluar kota, kita tidak bisa membawa NaCl dengan spatnya, boleh pakai nasal wash. Nasal wash sendiri di kemasan pabrik di beberapa apotek itu terdapat beberapa merek. Monggo silahkan mau pakai merek apa, memang tidak terpacu harus merek A atau B. Semua intinya hampir sama, isinya sama dengan NaCl 0,9%. Cuman memang kemasan pabriknya berbeda-beda. Kemudian ada pertanyaan, apakah nasal wash itu NaCl 0,9% bisa digantikan dengan garam krosok? Nah, ini pertanyaan yang paling sering diajukan oleh teman-teman semua. Nah, takutnya kalau misalnya garam tersebut yang dipakai tidak steril, kemudian ada bakterinya. Kalau misalnya untuk mencuci hidung, yang tadinya hidungnya tidak kenapa-napa, tidak ada infeksi, kemudian dicuci dengan garam krosok, walaupun mungkin prosedurnya benar sudah dengan air, dengan takaran yang sama, dengan garam dengan takaran miligram yang sama, tapi bisa menyebabkan iritasi pada mukosa hidung kita. Jadi memang yang pas takarannya tepat adalah NaCl 0,9%. Apabila memakai garam krosok, yang pertama kita nggak tahu dia steril atau tidak. Kemasannya mungkin bisa beli di pasar ataupun supermarket, tapi efektivitasnya kita belum tahu. Kemudian ada bakteri atau tidak. Kemudian yang ketiga, bila memang komposisinya tidak sesuai dengan mukosa hidung, maka bisa garam krosok tersebut bisa merusak dari silia ataupun mukosa di dalam upper airway. Apa sih itu garam krosok? Mungkin sobat sehat semua sudah nggak asing dengan garam krosok. Garam krosok itu kalau mungkin ibu-ibu di dapur sudah paham dan familiar. Garam krosok itu garam yang ada di dapur yang biasa dipakai oleh ibu-ibu atau mungkin eyang kita mau memasak menambahkan rasa pakai garam. Nah, mungkin karena sebutannya itu banyak, tiap daerah punya sebutan tersendiri. Jadi ada yang bentuknya garam yang bentuknya padat, ada yang krosok itu mungkin yang curah. Nah, sebutannya masing-masing tiap daerah. Nah, garam itu memang macam-macam, memang komposisinya juga beda-beda. Cuci hidung itu bisa dilakukan pada siapa saja. Cuci hidung yang pertama dilakukan pada anak-anak, diperbolehkan pada anak-anak, tapi pada anak-anak yang sudah kooperatif untuk dilakukan cuci hidung, pada anak-anak yang sudah kooperatif untuk dilakukan perintah. Kalau misalnya pada baby atau usia-usia di bawah 3 tahun dan belum kooperatif, maka sebaiknya tidak menggunakan cuci hidung yang menggunakan NaCl. Kalau menggunakan nasal spray masih bisa, tapi kalau dengan NaCl 0,9% mungkin terlalu beresiko buat anak-anak yang belum bisa diperintah. Kemudian yang kedua, pada dewasa bisa. Yang ketiga, pada geriatri juga bisa. Dan yang keempat, pada pasien-pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri, terutama pada pandemi COVID-19 ini. Apa saja sih resiko melakukan cuci hidung? Tentunya kalau cuci hidung tersebut dilakukan sesuai prosedur, sudah mematuhi kaidah yang benar, tidak akan beresiko. Bahkan biasanya pada pasien-pasien yang mengalami common cold atau sebelum terjadi infeksi sudah terjadi peradangan tapi belum terjadi sampai gejala yang signifikan, biasanya akan membaik dengan dilakukan cuci hidung. Kemudian, apakah cuci hidung dapat membuat swab PCR menjadi negatif? Nah, ini kita bahas. Mungkin ini adalah persepsi yang kurang tepat. Cuci hidung ataupun nasal wash tidak akan membuat swab PCR ataupun swab rapid antigen menjadi negatif. Jadi, cuci hidung biasanya kita lakukan pada pasien-pasien isolasi mandiri untuk mengurangi gejala pada hidung seperti hidung tersumbat, rasa tidak nyaman pada hidung, dan mengurangi lendir pada upper airway atau saluran nafas bagian atas. Tapi tidak untuk membuat PCR-nya menjadi negatif. Pada saat pasien melakukan cuci hidung, pada saat pasien COVID-19 menjalani isolasi mandiri, dilakukanlah isolasi mandiri selama 14 hari atau setelah bebas gejala 3 hari setelah bebas gejala. Nah, kemudian dilakukan cuci hidung. Nah, cuci hidung di sini fungsinya pada pasien pos isolasi mandiri. Fungsinya adalah untuk menghilangkan sisa-sisa dari RNA virus yang mungkin masih ada di nasofaring ataupun hidung.
Kalau pasiennya sudah negatif, lalu sisa-sisa fragmen virusnya itu dihilangkan dengan cuci hidung, jadi hanya mengguyur atau membersihkan polutan-polutan atau sisa-sisa bangkai virusnya, tapi tidak membuat swab PCR-nya yang awalnya positif jadi negatif. Jadi diselesaikan dulu isolasi mandirinya, setelah selesai isolasi mandirinya, setelah 3 hari bebas gejala, misalnya mau cuci hidung lagi, dipersilahkan. Dan tetap dilanjut selama isolasi mandiri sampai keluhan selesai. Bagaimana sih langkah-langkah cuci hidung? Cuci hidung sangat mudah dilakukan, bisa dipraktekkan di mana saja, bahkan saat isolasi mandiri, ataupun pada saat istirahat saat bekerja, ataupun setelah pulang dari bekerja. Caranya yang pertama, sediakan NaCl 0,9%. Yang kedua, sediakan SPED 20 cc tanpa jarum. Ingat ya sahabat, tanpa jarum. Kemudian yang ketiga, sediakan bengkok. Nah, bengkok itu adalah baskom. Kalau kita di medis bilangnya bengkok. Tapi kalau misalnya sahabat di rumah nggak punya bengkok, sediakan 2 mangkok. Mangkoknya boleh dari kaca, boleh dari plastik, boleh dari baskom, boleh. Sediakan 2. Kenapa harus 2? Yang satu untuk tempat NaCl-nya pada saat sebelum dipakai cuci hidung. Yang satu adalah untuk tempat pada saat cuci hidung. Nah, cara pemakaiannya, yang pertama, buka terlebih dahulu NaCl-nya. Boleh pakai gunting, boleh pakai Transofik, apapun yang ada di rumah boleh dipakai. Setelah dibuka dengan Transofik, NaCl-nya dimasukkan ke dalam mangkok. Setelah itu ambil dengan SPED 20 cc. Diambil, kemudian masukkan ke dalam hidung kanan terlebih dahulu. Semprotkan ke dalam hidung kanan. Pada saat disemprot ke hidung kanan, maka kepala miring ke arah kiri. Pada saat kepala miring ke arah kiri, tahan nafas, kemudian semprotkan, maka cairan NaCl akan keluar dari hidung kiri dan sebagian akan keluar dari mulut. Lakukan yang sama pada hidung kiri. Pada saat melakukan dari hidung kiri, maka kepala miring ke arah kanan. Kemudian pada saat disemprotkan, tahan nafas supaya cairan NaCl tidak masuk ke dalam lower airway. Kemudian cairan akan keluar dari lubang hidung kanan dan juga dari mulut. Lakukan berulang-ulang mungkin sebanyak 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali. Sampai merasa bersih. Demikian langkah-langkah cuci hidung yang dapat dilakukan sahabat sehat di rumah semua. Bisa dilakukan dengan NaCl 0,9% atau kalau misalnya kesulitan mencari NaCl 0,9%, boleh memakai NASA pakai nasal spray. Demikian info tips dari kami tentang cuci hidung dengan menggunakan NaCl 0,9%. Semoga info ini bermanfaat bagi sahabat sehat semua, dapat diaplikasikan di rumah. Dan buat sahabat yang masih menjalani isolasi mandiri, tetap semangat menjalani isolasinya. Tetap dilakukan cuci hidung supaya gejalanya tidak ada sisa. Jika keluhan masih berlanjut, baik telinga, hidung maupun tenggorok, langsung silakan periksa ke Poli THT Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Dengan saya, Dr. Anita Widi, spesialis THT-KL, hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 15. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.